Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Damuti Aleksi. Saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah bahasa Arab. Yang tugasnya itu yang pertama, di sebuah madrasah ibtidaiyah, terdidik menganggap bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang sulit, menakutkan, dan hanya berisi hafalan mufradat. Akibatnya motivasi belajar rendah dan pembelajaran menjadi pasif. Sebagai calon guru PGMI, analisislah yang pertama, apakah kondisi tersebut menunjukkan kegagalan dalam memahami hakikat dan tujuan pembelajaran bahasa Arab di MMI. Yang kedua, bagaimana karakteristik perkembangan anak madrasah ibtidaiyah seharusnya mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab. Dan ketiga, dan bagaimana ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MI dapat disusun agar lebih kontekstual, humanis, dan sesuai kebutuhan peserta didik di era digital. Baiklah, kita akan jawab bersama-sama. Saya akan menjawabnya. Yang pertama itu, apakah kondisi tersebut menunjukkan kegagalan dalam memahami hakikat dan tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah? Jawabannya, hal ini menunjukkan kegagalan memahami hakikat dan tujuan pembelajaran bahasa Arab, karena hakikat bahasa Arab adalah alat komunikasi, sarana memahami ajaran agama Islam, serta sarana mengembangkan wawasan ilmu, pengetahuan, bukan sekedar hafalan kata per kata. Tujuan pembelajaran bahasa Arab di MI ini, yang pertama itu mampu memahami dan menggunakan bahasa Arab secara lisan maupun tulisan untuk kebutuhan dasar. Yang kedua itu membuka akses memahami teks-teks agama seperti Al-Quran, hadis, dan kitab keagamaan. Yang ketiga itu membentuk sikap positif terhadap bahasa dan budaya Arab. Jika pembelajaran hanya berisi hafalan mufradat tanpa konteks, maka tujuan tersebut tidak tercapai. Siswa hanya menghafal tanpa paham makna dan cara penggunaannya. Secara motivasi, belajar menurun dan pembelajaran menjadi pasif. Yang kedua, bagaimana karakteristik perkembangan anak MI seharusnya mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab? Anak usia madrasah ibtidaiyah itu berkisar sekitar 6-12 tahun, yang masuk dalam tahap operasional konkret menurut teori perkembangan Piaget. Karakteristik ini menuntut pembelajaran yang disesuaikan, yaitu belajar melalui pengalaman nyata dan konkret, gunakan benda, gambar, gerakan, ataupun yang lain. Yang kedua itu mudah bosan dan butuh variasi. Pembelajaran harus menyenangkan, menggunakan permainan, nyanyian, percakapan sederhana, dan media visual gitu, dan lain-lain. Belajar meniru dan mengulang, lebih banyak latihan, mendengar, dan berbicara secara berulang dalam konteks yang jelas. Berikutnya, berpikir masih sederhana, materi disusun dari yang mudah ke sulit, dari yang dekat dengan lingkungan siswa yang ke lebih luas. Berikutnya, membutuhkan penguatan positif, berikan apresiasi agar motivasi belajar tetap terjaga, biar anak-anak itu juga tetap semangat dalam mempelajari bahasa Arab tersebut. Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MI dapat disusun agar lebih kontekstual, manusiawi, dan sesuai kebutuhan peserta didik di era digital ini. Ruang lingkup disusun dengan prinsip berpusat pada siswa, relevan dengan kehidupan, dan memanfaatkan teknologi. Yang pertama itu lebih kontekstual, materi diambil dari lingkungan sekitar siswa, keluarga, sekolah, rumah ibadah, atau lingkungan masyarakat. Mufradat dan kalimat disajikan dalam kalimat dan percakapan bukan terpisah. Mengaitkan materi dengan bacaan pendek Al-Quran dan doa sehari-hari. Berikutnya, lebih manusiawi, menyesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajar siswa, tidak membebani hafalan berlebihan, membangun kepercayaan diri siswa untuk berbicara tanpa takut salah, jangan langsung dijudge ketika dia salah. Yang berikutnya, sesuai di era digital, menggunakan media pembelajaran interaktif, video pendek, aplikasi pembelajaran bahasa, lagu, dan animasi, atau memanfaatkan konten digital yang sederhana dan mendidik untuk melatih keterampilan mendengar dan berbicara, serta menggunakan alat bantu pembelajaran yang menarik tanpa mengurangi esensi pembelajaran. Nah, berikutnya, banyak guru madrasah ibtidaiyah masih menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered, sementara kurikulum merdeka menuntut pembelajaran aktif dan bermakna. Menurut argumentasi saya, yang pertama itu pendekatan pembelajaran seperti apa yang paling relevan diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab di MI saat ini. Yang kedua, bagaimana pendekatan tersebut dapat meningkatkan keterampilan abad 21 peserta didik.
serta bagaimana solusi saya jika pendekatan modern tersebut sulit diterapkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan kemampuan guru. Oke, yang pertama itu pendekatan pembelajaran yang paling relevan untuk bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah ini yaitu adalah pendekatan berbasis peserta didik atau student syarat, khususnya pendekatan komunikatif, kontekstual, dan pembelajaran berbasis proyek. Alasannya kenapa begitu? Sesuai prinsip kurikulum merdeka yang menuntut pembelajaran aktif, bermakna, dan berpusat kepada siswa, bahasa adalah alat komunikasi, jadi pembelajaran harus mengutamakan kemampuan menggunakan bahasa Arab. Maaf. Bukan sekedar menghafal aturan atau kosakata aja. Pendekatan ini juga menyesuaikan tahap perkembangan anak usia 6-12 tahun yang belajar paling baik lewat pengalaman langsung atau dengan interaksi. Terus cara meningkatkan keterampilan abad 21 itu bagaimana? Yang pertama, komunikasi. Siswa dilatih menyimak, berbicara, membaca, dan menulis bahasa Arab dalam percakapan nyata, bukan hanya teori. Kolaborasi. Berikutnya kolaborasi melalui kerja kelompok, tanya jawab, dan percakapan berpasangan. Siswa belajar kerjasama dan menghargai pendapat teman. Yang berikutnya berpikir kritis dan kreatif. Siswa diajak menyusun kalimat sendiri, menceritakan pengalamannya, dan memecahkan masalah bahasa dalam konteks kehidupan sehari-hari dia. Yang berikutnya kemampuan belajar mandiri. Siswa terbiasa mencari makna kosakata, melatih kemampuan sendiri, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Dan berikutnya bagaimana solusi jika penerapan terhambat keterbatasan fasilitas dan kemampuan guru? Oke, untuk keterbatasan fasilitas, gunakan media sederhana dari rumah. Gunakan media sederhana dan murah, papan tulis, gambar lingkungan sekitar, benda nyata, terus kartu kosakata atau alat program buatan sendiri gitu. Terus berikutnya manfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Gunakan ponsel pribadi secara terbatas untuk memutar audio atau lagu bahasa Arab jika memungkinkan. Terus untuk peningkatan kemampuan guru, ikuti pelatihan singkat kelompok kerja guru dan berbagi praktek baik antar rekan guru. Pelajari materi dan contoh metode sederhana dari buku panduan kurikulum dan lain-lain. Lakukan penerapan bertahap, mulai dari mengubah satu bagian kegiatan pembelajaran, tidak harus langsung mengubah seluruh proses. Jadi prinsip intinya itu tetap perhatikan orientasi pada siswa, gunakan apa yang tersedia, dan sesuaikan metode dengan khusus sekolah, kondisi sekolah agar pembelajaran tetap aktif dan bermakna. Oke, berikutnya pertanyaannya itu, di sebuah MI pedesaan, kemampuan bahasa Arab siswa sangat heterogen. Sebagian siswa berasal dari lingkungan religius, sedangkan sebagian lainnya sama sekali belum mengenal bahasa Arab dasar. Nah, terus pertanyaannya, jika saudara menjadi guru di kelas tersebut, yang pertama, strategi pelajaran apa yang akan saudara gunakan agar seluruh siswa tetap terlibat aktif? Yang kedua, bagaimana cara saudara menjaga keseimbangan antara siswa cepat dan lambat belajar? Dan bagaimana strategi menggunakan tersebut mencerminkan kompetensi profesional guru PGMI? Oke. Maaf. Yang pertama, strateginya pembelajaran untuk melibatkan semua siswa. Strategi utamanya itu menurut saya pembelajaran diferensiasi atau pendekatan kontekstual atau komunikatif. Seperti argumentasi pedagogis. Kelas dengan kemampuan beragam membutuhkan penyusunan materi, cara penyampaian, dan tugas sesuai tingkat kemampuan siswa. Jangan melebihi, karena jika melebihi siswa akan merasa terbebani dan akan merasa malas. Sesuai teori Vygotsky, siswa berkembang dalam zona materi terdekatnya. Materi yang terlalu sulit membuat siswa menyerah, terlalu mudah membuat siswa bosan. Contoh penerapannya seperti untuk siswa yang mudah mengenal dasar, tugas menyusun kalimat sederhana tentang ibadah. Untuk siswa baru, hanya menghafal dan menyebutkan kosakata benda atau anggota tubuh sehari-hari. Terus, cara belajarnya gunakan gambar, kartu kata, nyanyian, dan permainan sederhana agar semua siswa bisa terlibat dalam pembelajaran. Terus pembelajaran berpasangan atau sebaya gitu kan, siswa yang lebih mampu mendampingi temannya sehingga semua tetap aktif tanpa merasa tertekan. Oke. Yang kedua, maaf, cara menjaga keseimbangan siswa cepat dan lambat belajar. Oke. Yang pertama itu, keseimbangan tercapai jika tidak ada siswa yang tertinggal atau terhambat. Prinsip pendidikan inklusif menuntut guru memberikan layanan yang adil, bukan sama rata, agar setiap siswa berkembang sesuai potensinya. Nah, cara dan contohnya itu, tingkatkan kesulitan secara bertahap, berikan tugas pengayaan untuk siswa cepat, percakapan pendek, dan tugas perbaikan atau pengulangan untuk siswa lambat.
Terus beri waktu dan kesempatannya setara. Jangan hanya memanggil siswa yang pandai, berikan kesempatan juga kepada siswa yang belum bisa dikatakan yang belum ahlinya atau belum mengerti, atau berikan juga apresiasi atau atas usaha yang bukan hanya hasil gitu. Gunakan media yang bisa dipahami semua, seperti gunakan bahasa yang sederhana, benda nyata, dan visual agar materi mudah diikuti siswa yang belum punya dasar. Ya Allah. Berikutnya evaluasi berkelanjutan. Cek kemampuan masing-masing secara berkala. Sesuaikan langkah pembelajaran jika ada yang butuh bantuan lebih. Oke. Yang ketiga yaitu pertanyaannya, kaitkan strategi dengan kompetensi profesional guru PGMI. Oke. Kompetensi profesional guru mencakup menguasai materi pelajaran, memahami karakteristik siswa, merancang pembelajaran yang sesuai, serta mengevaluasi dan mengembangkan. Oke, maaf. Saya ulang. Kaitan strategi dengan kompetensi profesional guru PMI, yaitu kompetensi profesional guru mencakup menguasai materi pelajaran, memahami karakteristik siswa, merancang pembelajaran yang sesuai, serta mengevaluasi dan mengembangkan proses belajar. Strategi yang diterapkan mencerminkan seperti memahami perkembangan siswa, guru menyadari latar belakang dan kemampuan sehingga tidak menerapkan cara yang kaku, menguasai metode dan pendekatan. Guru harus mampu memilih strategi yang tepat agar bahasa Arab tetap bermakna bagi semua siswa, bukan hanya hafalan. Terus berikutnya mampu merancang pembelajaran adaptif. Yang berikutnya berorientasi pada pertumbuhan. Oke, contoh nyata itu seperti guru menyusun RPP yang memuat indikator pencapaian minimum dan indikator pengayaan, serta mengatur kegiatan kelompok agar saling membantu. Oke, pertanyaan berikutnya, sebagai guru bahasa Arab di MI masih dominan menggunakan metode ceramah dan terjemah sehingga siswa mampu menghafal tetapi tidak mampu menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi sederhana. Terus analisislah secara kritis. Yang pertama, kelemahan metode tradisional tersebut jika diterapkan pada anak usia MI. Kedua, metode pembelajaran apa yang lebih efektif untuk membangun keterampilan berbahasa aktif. Ketiga, serta bagaimana saudara mengombinasikan metode klasik dan modern agar pembelajaran tetap efektif namun tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman di MI. Oke, yang pertama itu kelemahan metode ceramah dan terjemah untuk anak MI. Yang pertama itu hanya mengandalkan hafalan fasih. Siswa menghafal arti kata tanpa memahami fungsi bahasa tersebut sebagai alat komunikasi. Terus membosankan dan menurunkan motivasi dia, kurang variasi, membuat siswa cepat lelah dan bosan. Terus kehilangan minat belajar dia, tidak melatih keterampilan berbahasa, hanya mengembangkan aspek kognitif terbatas, tidak melatih kemampuan mendengar dia, berbicara, membaca, dan menulis secara nyata. Terus tidak sesuai pembelajaran bahasa Arab di MI bertujuan agar siswa mampu menggunakan bahasa, bukan sekedar tahu arti. Jadi kesimpulannya, metode ini hanya membuat siswa pandai menghafal namun gagal membentuk kemampuan komunikasi dan pemahaman yang mendalam. Kedua, metode efektif untuk membangun keterampilan bahasa Arab aktif. Yang pertama, metodenya itu seperti metode apa ya? Metode komunikatif, mengajarkan bahasa melalui percakapan nyata sesuai situasi kehidupan siswa. Misal percakapan tentang salam, menyebutkan nama anggota keluarga atau benda di kelas deh. Terus metode langsung itu kayak menghindari terjemahan berlebih, langsung menghubungkan kata dengan benda atau gambaran atau gerakan. Contohnya menyebutkan qalam sambil menunjukkan pulpen, bukan hanya menyebutkan artinya. Terus metode kontekstual, mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan nilai agama. Contoh, belajar kosakata melalui doa harian atau ayat pendek Al-Quran. Terus metode permainan atau nyanyian, menyesuaikan karakter anak yang suka bermain. Contoh, tebak kata, menyanyikan lagu kosakata. Ya Allah. Ketiga, pertanyaannya, cara menggabungkan metode klasik dan modern tetap efektif dan bernilai keislaman itu seperti gimana? Oke, contoh penerapannya itu tahap penyampaiannya. Gunakan sedikit ceramah untuk menjelaskan makna kata atau kalimat dan kaitkan dengan ajaran Islam. Misal, makna kata sholat, kitab, dan masjid. Nah, tambahkan pula terjemahan secukupnya agar siswa yang belum paham tidak bingung. Kedua, tahap pelatihan, lanjutkan dengan metode langsung dan komunikatif. Melafalkan bersama, berlatih percakapan, menyanyikan kosakata, atau membuat kalimat sederhana yang mengandung nilai akhlak. Terus tahap penguatan, gunakan hafalan atau
atau nilai positif dari metode klasik untuk menghafal doa, ayat pendek, atau kalimat utama, namun dipadukan dengan pemahaman makna dan cara penggunaannya. Di sini manfaatnya itu biar tetap terjaga ketertiban, pemahaman makna, dan nilai keislaman dari metode klasik. Terus terhindar dari kebosanan dan terbentuknya kemampuan berkomunikasi melalui metode modern. Terus pembelajaran menjadi seimbang, bermakna, dan tetap sesuai karakteristik pendidikan madrasah. Oke, pertanyaan berikutnya. Di era teknologi saat ini, banyak guru mulai menggunakan media digital dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun, muncul masalah seperti ketergantungan gadget, distraksi media sosial, dan menurunnya interaksi sosial siswa. Sebagai mahasiswa PMI, bagaimana pandangan saudara terhadap penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Arab di MI? Terus, media apa yang paling efektif menurut saudara untuk anak usia MI? Dan bagaimana solusi saudara agar penggunaan media tetap edukatif, islami, dan tidak merusak karakter peserta didik? Oke. Yang pertama itu pandangan terhadap penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Arab ini sesuai karakter anak USMI yang berpikir konkret dan suka hal visual, bergerak sehingga materi bahasa Arab yang abstrak jadi lebih mudah dipahami dan menarik. Terus membantu melatih keterampilannya mendengar dan penghafalan yang benar, serta menyediakan banyak variasi materi yang tidak bisa didapatkan dari buku teks saja. Terus mendukung penerapan kurikulum merdeka yang mengkomunikasi pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Jika digunakan tanpa aturan akan menimbulkan risiko ketergantungan berlebih, ganggu konsentrasi, berkurang interaksi secara lisan langsung, serta paparan konten yang tidak sesuai nilai agama dan akhlak. Media tidak boleh menggantikan peran guru sepenuhnya sebenarnya, karena inti pembelajaran bahasa Arab ini tetap interaksi antar manusia, bukan antar gadget, untuk melatih kemampuan komunikasi. Oke, kesimpulannya, media digital ini sangat bermanfaat jika dimanfaatkan dengan baik. Nah, terus secara terbatas, terarah, dan tetap dikomunikasikan dengan pembelajaran langsung. Nah, berikutnya, media digital paling efektif untuk anak usia ini seperti apa sih? Oke. Pilih media yang sederhana, visual, interaktif, dan sesuai tingkat kepemahaman anak, seperti video dan animasi pendek, menampilkan kosakata, percakapan sederhana, serta bacaan doa atau ayat pendek dengan teks yang suaranya yang jelas. Nah, berikutnya, aplikasi pembelajaran interaktif, berisi permainan menyusun kata, pencocokan gambar dengan kosakata, serta latihan melafalkan suara yang dikembangkan khusus untuk anak. Terus audio rekaman juga bisa, lagu bahasa Arab, bacaan doa harian, atau ayat pendek untuk melatih pendengaran atau pengucapan tanpa harus terus-menerus menatap layar. Nah, berikutnya itu presentasi sederhana menggunakan gambar teks besar dan suara untuk menjelaskan materi di depan kelas. Oke. 3 itu solusi agar penggunaan tetap edukatif, islami, dan tidak merusak karakter. Oke, prinsip penggunaannya yang pertama itu batasi waktu dan tujuan dia. Gunakan media hanya untuk menjelaskan materi tertentu, durasi maksimal 10-15 menit pertemuan, lalu lanjutkan dengan kegiatan praktik atau percakapan. Dan berikutnya, pilih konten yang sesuai. Pastikan materi mengandung nilai keislaman, akhlak mulia, dan bahasa yang benar. Dan berikutnya, jadikan sebagai pelengkap bukan pengganti. Setelah menonton atau mendengar, siswa minta menirukan, mempraktikkan, atau mencerita kembali secara lisan di depan untuk melatih interaksi dan kepercayaan diri dia. Terus berikan pengawasan dan aturan. Jelaskan pada siswa-siswa bahwa media adalah alat belajar, bukan alat bermain. Libatkan juga orang tuanya. Terus berikutnya, tetap tanamkan nilai keislaman. Kaitkan materi dari media dengan ajaran agama, misalnya setelah belajar kosakata, masjid, atau sholat. Guru menyampaikan pesan tentang pentingnya melaksanakan ibadah. Jadi, pembelajaran tetap mengikuti perkembangan zaman, menarik minat siswa, namun tetap menjaga keseimbangan antar kemajuan teknologi dan pembentukan karakter serta nilai keislaman siswa madrasah ibtidaiyah. Nah, itulah hasil jawaban dan analisis dari saya. Mohon maaf kata jika banyak salah kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.